pasrah yang keliru, itu juga menjadi sangat berbahaya. Sekarang kita bicara fakta dulu. Kita gaul sedikit ya. Saya akan bicara data statistik. Di seluruh dunia ada data statistik tentang rata-rata umur manusia berdasarkan bangsa. Dari semua bangsa di dunia, yang rata-rata umurnya paling panjang itu adalah bangsa Jepang. Dan di Jepang sendiri ada satu daerah namanya Okinawa. Rata-rata umur manusia di sana secara statistik di seluruh dunia itu di atas 95 tahun. Bahkan saya baca artikel terakhir itu sudah mencapai angka di atas 100 tahun rata-rata umur mereka. Ini rata-rata ya. Rata-rata bukan berarti semua orang di Okinawa umurnya segitu. Rata-rata sebagian besar. Lalu diselidikilah oleh para peneliti, faktor apa yang menyebabkan umur mereka itu bisa panjang. Ternyata mereka itu menerapkan yang namanya pola hidup sehat. Nah, persis seperti yang sering saya sampaikan. Jadi hidup sehat itu ada 10 prinsip. Yang pertama, hati selalu bahagia. Dan orang Okinawa menciptakan kebahagiaan itu begitu mudah karena di situ sudah menjadi karakter. Dan bahagianya mereka tidak digantungkan pada situasi di luar dirinya. Bahagia itu adalah keputusan dirinya sendiri. Yang kedua, I-nya istirahat yang cukup. Dan istirahat yang dimaksud di sini bukan istirahat tubuh saja, tetapi istirahatnya pikiran terutama. Yang ketiga, diet yang seimbang. Nah ini ya, mereka sudah menerapkan sebuah pola hidup di mana makanan yang ada di alam itu sudah siap makan. Makanya mereka menyantap makanan langsung dari alam. Jadi tidak banyak mereka itu memasak menggunakan api, karena mereka memiliki paradigma kalau makanan yang dari alam ini disentuh api itu rusak struktur molekulnya dan itu menjadi tidak bagus buat tubuh. Makanya mereka menerapkan prinsip makan langsung dari alam. Makanya kalau kita juga makan di restoran Jepang kan, kita makan sashimi, makan salad, itu kan makanan-makanan yang langsung dari alam. Karena mereka percaya bahwa alam ini sudah menyediakan makanan dan siap makan. Jadi alam mengolah makanan siap makan. Nah, sementara kita punya paradigma bahwa makanan itu harus diolah dulu, diolah lagi. Ya toh? Nah, kalau kita di sini ya, kangkung nggak ada yang berani makan mentah-mentah. Harus dimasak karena orang tua kita mengajarkan harus dimasak dulu. Ya kan? Kadang-kadang sampai warnanya berubah menjadi hitam. Ya toh? Nah, jadi menurut mereka itu sudah jadi sampah, tidak layak untuk disantap. Itu D-nya itu. Nah, yang keempat, U-nya, udara yang bersih. Maka mereka sangat menjaga lingkungan. P-nya adalah pengendalian diri. Itu yang paling berbahaya. Karena sebetulnya semua sumber penderitaan manusia berasal dari kegagalan mengendalikan diri. Selalu serakah pada yang diinginkan dan benci pada yang tidak diinginkan. Itu kebanyakan manusia. Itu sumber penyakit. Kemudian berikutnya sinar matahari yang cukup. Ya, sinar matahari bukan sekedar yang di luar, tapi sinar matahari yang di dalam. Makanya di Okinawa ya, orang-orang tua itu masih naik sepeda dan mereka umumnya bertani. Karena dengan bertani itu kan sinar matahari cukup ya. Makanya Ayah Asep sehat terus karena tiap hari nyangkul. Ya bertani.
Jadi sinar matahari nggak akan kurang. Mungkin di sini kalau dites siapa yang paling cukup vitamin D3-nya, saya yakin Ayah Asep. Itu pasti di atas 100 tahun. Lalu energetik berolahraga, energetik bekerja. Jadi di sana semua orang tidak boleh menganggur. Jadi harus selalu memiliki mobilitas fisik yang tinggi, energetik. Nah, kita suka salah ngomong, kadang-kadang suka sosok Inggris. Kamu energik sekali, udah salah itu. Makanya jangan asal ngomong. Dalam bahasa Inggris tidak ada energik, yang ada energetik. Energetik itu berenergi. Nah, kita suka ngomong asal kan, sok-sok asing gitu, tapi gak tepat. Energik, nggak ada itu, nggak ada. Yang ada tuh energetik ya. Energetik itu berenergi. Kalau energik saya juga nggak tahu artinya apa. Lalu S, sehat ya. H, hubungan sosial. Hubungan sosial itu itulah ya, luar biasa ya. Hubungan sosial bukan sekedar hubungan dengan manusia, tapi hubungan dengan alam, hubungan dengan tumbuh-tumbuhan, hubungan dengan binatang. Itu dijaga betul keseimbangannya. Jadi orang-orang yang sudah tinggi tingkat peradabannya, terutama mencapai kesadaran yang tinggi, dia sangat hati-hati ya, sangat hati-hati. Itu akan sebutnya pola leluhur kita di Priangan ya, dengan prinsip sili asa, sili asi, sili asu, sili wawangi, sangat menjaga. Kemudian A, air putih yang cukup. Itu karena bumi mengajarkan bahwa 75% bumi itu adalah air. Karena ini adalah bumi kita, bumi mikro kita, 75% bumi kita ini harus isinya air. Dan ternyata mereka menerapkan pola makan 80 berbanding 20. Jadi hanya 80% lambung mereka diisi makanan, 20% kosong. Nah, struktur makanan yang bagus ya, di bawahnya air, setelah itu buah, sayur, lalu di situ ada macam-macam ya, ikan-ikan lain. Nah, kalau perlu nasi di atas, itu pun hanya 80%. 20% lambung kita harus kosong. Sebetulnya kan itu prinsipnya Nabi Muhammad. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Tapi prinsip itu kan digunakan, mohon